إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita muliakan dan hormati Kepala Sekolah SMA 1 Kopang, Ibunda Sri Sumiati. Mudah-mudahan ibu tetap sehat, panjang umur. Mudah-mudahan segala perjuangannya diberkahi Allah dan semua keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan muliakan bapak-bapak Dewan Guru, ibu-ibu yang sempat hadir di acara merayakan Nuzulul Al-Quran, dan yang kita banggakan juga anak-anak kita, para panitia yang sempat hadir, yang sampun dikasih tahu tadi oleh Ibu Kepala Sekolah, dikira semuanya yang hadir tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan di kesempatan yang bagus niki semuanya diberikan kesehatan walafiat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur sampai sore ini kita masih diberikan kesehatan. Yang paling utama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Ada ungkapan Imam Ghazali, nikmat itu berbagai macam, dan Imam Ghazali itu membagi menjadi 3 paradigma. Pertama namanya nikmat materi, kedua namanya nikmat afiah wassihah, yang paling utama adalah nikmat spiritual, iman dan Islam. Kenapa? Karena nikmat yang paling utama adalah nikmat iman Islam, itu mengalahkan sehat dan afiat, mengalahkan harta benda kita. Karena itu yang menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberikan janjinya melewati lisannya kekasih kita, idola kita, yaitu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh dalam sahabat, la yadkhulul jannah illa mu'min, tidak akan masuk surga seseorang itu kecuali dia beriman. Di sini kita ambil kesimpulan bahwa kunci surga itu harus kita beriman. Tidak harus mempunyai jabatan, tidak harus mempunyai material kekayaan, tidak harus sehat, tidak harus panjang umur. Jadi kunci masuk surga harus kita mempunyai spiritual iman. Makanya hati-hati, kita harus menjaga iman kita sampai kita masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kuncinya masuk surganya satu, orang-orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Siapa yang bisa mengucap kalimat Allah? Yaitu orang-orang yang beriman. Ada sebuah cerita dalam artikel, seorang mahasiswa sekolah di England. Di mana Inggris nih dia? Ini di Bad Kopang. Di Inggris nih ada sebuah sekolah kuliah orang Pakistan. Dia Islam dan teman-temannya orang Kristen semua. Ayo kita sholat
Oh saya orang Islam, situ orang Kristen, diajak ke gereja. Sampai di sana di gereja, namanya orang yang toleransi, atau bahasa kerennya sekarang moderasi beragama. Moderasi beragama, harus kita toleransi, kita ikutlah. Dalam cerita itu ikut seorang pemuda Islam. Selesai ibadah mengikut temannya yang masuk gereja, berdialoglah, bertanyalah kepada pendetanya. Oh pendeta, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Kalau engkau bisa jawab, saya akan masuk ke agamamu. Tapi kalau Bapak tidak bisa menjawab saya, Bapak masuk ke agama saya. Apa pertanyaan? Cuma satu, simple. Bapak pendeta kasih tahu agamamu, agama Kristen, apa kunci surganya? Termenunglah pendeta ini, apa ya kunci masuk surga? Berapa jam tidak bisa menjawab, langsung dijawab. Terus agamamu, agama Islam, apa kunci masuk surga? Oh saya sudah dijelaskan oleh Nabi saya sendiri bahwa kunci surga saya ada satu, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Termenunglah, ternyata saya lama-lama beragama Kristen, tapi saya tidak tahu kunci saya masuk surga. Langsung dia masuk Islam. Jadi kuncinya kalau kita pengen selamat, harus kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, kedua kalinya marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucap kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillah. Ada ungkapan ulama bernama Syekh Imam Al-Busairi. Apa kata beliau? Muhammadun zikruhu rauhun li ampusina. Muhammadun zikruhu, kalau kita sering menyebut Nabi Muhammad, rauhun li ampusina, hati kita akan menjadi tenang. Jadi saya simpulkan, kalau kita pengen tenang hidup di dunia ini, hati kita supaya nggak galau-galau, sering-seringlah menyebut kanjeng Nabi, karena rauhul li anfusina. Bagaimana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, zikrul ulama tanzilur rahmah. Kalau kita menyebut orang alim, orang saleh, apalagi menyebut Rasulullah, tenang hati kita. Oleh karena itu kata ulama Imam Idris, setiap kebaikan itu mendatangkan ketenangan. Kalau kita tidak berbuat baik, itu mendatangkan kesusahan. Makanya saya sering ngisi masuk di penjara, bukan ditangkap ya, masuk di penjara lapas 2. Saya tanya geng-geng saya itu semuanya muda-muda semua. Apa gerangan yang terjadi kalian masuk di penjara ini? Oh, saya tanya yang satu dari bagian timur, saya begal Bapak Tuan Guru. Terus kau? Oh, saya mengambil bebek. Terus itu ngapa ngambil? Oh, ini saya mencuri sepeda. Beda-beda kasus. Terus kalian tenang di sini di penjara? Oh, tidak tenang saya Bapak Tuan Guru. Apa sebabnya? Tidak tahu. Karena kalian itu berbuat jelek, keburukan. Kalian mengambil hak orang, itu tidak mendatangkan ketenangan. Contohnya kalau kita berbohong, tidak akan tenang hidup.
Kalau kita memukul tidak akan tenang, kita akan tetap terbayang keburukan itu. Jadi hakikat orang tidak tenang karena berbuat salah. Dia tenang hidup karena keburukan. Makanya teman-teman kita yang di penjara itu tidak tenang, tidak ketemu istrinya, tidak bertemu dengan bestinya, susah galuh. Kenapa? Di penjara. Tidak tenang hidupnya karena berbuat maksiat. Kalau kita berbuat kebaikan itu mendatangkan ketenangan. Contohnya kita sekarang nuzul Quran, tenang mendengarkan tausiah Tuan Guru Abdul Halim Ansari, mendengarkan lantunan Al-Quran, tenang karena Al-Quran. Kalau kita berselawat tadi, membaca salawat tibil qulub, tenang hati kita. Intinya kalau kita tenang Bapak Ibu harus berbuat baik. Apalagi kalau kita mendengar Al-Quran, mendatangkan ketenangan. Makanya kuncinya hidup ini kalau kita ingin tenang selalu berbuat baik. Alhamdulillah yang dilaksanakan oleh SMA 1 Kopang City. Jadi kenapa kita di bulan Ramadan ini kita disuruh oleh Allah SWT dilatih spiritual. Ada 3 dilatih kita. Di dalam Al-Quran menyebutkan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dia mengambil ada 3 ilmu di sana. Pertama ada namanya ilmu spiritual. Kedua ada namanya intelektual, ada namanya sosial. Jadi kita sekolah di bulan Ramadan ini selama sebulan, langsung guru kita adalah Allah. Sama seperti sekolah di SMA 1 Kopang. 3 tahun sekolah di sini kita belajar, dilatih sama ibu guru, bapak ibu sekolah. Sekarang selama Ramadan spiritual camp. Jadi dilatih membaca Quran, dilatih berjamaah, dilatih berbagi takjil, dilatih berjamaah salat duha, salat subuh berjamaah zuhur. Why? Kenapa? Supaya kita menjadi orang baik, the best, the better. Itu tujuannya. Allah juga kita sekolah di sini selama sebulan. Dilatih kita menjadi orang sabar. Mulai kita dari pagi sampai maghrib kita dilatih menjadi orang sabar supaya kita tidak melanggar larangan Allah. Ada 2 jihad kita pada siang hari ini, yaitu jihad supaya tidak membatalkan puasa. Kedua, jihad kita untuk tidak membatalkan pahala puasa. Ada adik-adik yang cantik-cantik, mana lebih berat rasanya? Apakah kita menahan yang membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa? Mana lebih berat kira-kira menurutnya? Mana lebih berat memeliharanya, membatalkan puasa atau pahalanya? Pahala. Ya, kalau kalian sudah bilang gitu, mengikrarnya supaya lebih kuat, jangan kalian bisa membatalkan pahala puasa, tahan dirinya. Makanya saya tidak setuju teman-teman remaja itu kalau ada namanya JJS, jalan sore, jalan pagi, itu diantara yang membatalkan pahala puasa. Bertemu dengan ayang-ayangnya, ada yang memandang, itu diantaranya yang membatalkan pahala puasa. Capek kalian puasa sama sebulan. Itu kata Nabi kan? Apa kata Nabi? Kan min shaim laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Banyak orang puasa tapi dia tidak dapat pahalanya, cuma capek, haus, dahaga. Karena kenapa? Dia tidak bisa menjaga yang dilarang dari anggota badan.
Jadi ada dua yang menyebabkan pahala kita berkurang. Saya tidak bisa bilang pahalanya habis karena saya bukan Tuhan. Karena sama kita ini sebagai manusia, sama-sama lagi belajar, lagi sekolah di bulan Ramadan. Guru kita semua adalah Allah. Kalau masalah pahala itu hak prerogatifnya Allah. Cuma bilang kurang pahalanya kalau kita melanggar larangan puasa. Yang paling banyak yang melanggar larangan puasa itu ada dua. Pertama dari hati, kedua dari anggota badan. Ada temannya enak makanannya, dengki, hasad, udah kurang pahalanya. Itu enak makanan berbukanya di mana dia dapat ya. Udah ada hatinya iri dengki, udah kurang udah pahalanya. Makanya kalau puasa itu melatih kita, hati kita menjadi baik. Menjadi baik. Itu fungsinya puasa, supaya hatinya baik dan anggotanya baik. Paling banyak di anggota badan itu menghilangkan pahala puasa, yaitu pertama dengan mulut. Karena kalau kita pengen selamat, salamatul insan fi hifzil lisan. Pengen selamat kita di bulan Ramadan ini, jagalah mulutnya. Jangan sedikit-sedikit bicarakan orang. Jangan sedikit-sedikit berbohong. Jangan sedikit-sedikit bergibah. Paling merusak. Walaupun daging ini tidak ada tulangnya, paling pakai mulut ini. Cerai mulut, berkelahi mulut, saling bunuh mulut, perang mulut, semuanya. Makanya Nabi bilang jaga mulutnya. Kalau pengen selamat, puasakan mulutnya. Sedikit-sedikit ngerumpi. Makanya ada jemaah saya di Gerunung, Tuan Guru katanya, ayo ngopi di rumah. Ngopi sendiri aja, saya bilang, wah nggak seru Tuan Guru kalau ada temannya. Karena ngopi itu harus enak, kalau ada temannya ngompet-ngompet. Ya Allah, keren zaman sebenarnya. Jadi kalau enak ngopi, duduk-duduk, merokok itu kalau ada temannya seru, supaya ada sedaknya, yaitu the gibah dan the ngompet dan the raus. Itu enaknya. Nggak seru kalau duduk-duduk sendiri ya. Apalagi ibu-ibu mulai udah bicara ya. Makanya kalau ingin puasanya sempurna, harus jaga mulutnya juga. Makanya kita lulus semua selesai Ramadan. Kita lulus najah, selamat lulus. Semuanya lulus puasa di bulan Ramadan. Tapi nilai kita beda-beda di hadapan Allah. Betul Bapak Bu? Jadi ibu itu memberikan nilai sama guru-gurunya beda-beda nilainya kan, tergantung penilaian kepala sekolah. Jadi Allah juga menilai kita beda-beda. Mungkin saya dapat nilai, nggak tahu kan? Mungkin saya dapat 10. Mungkin ibu kita bapak sekolah dapat 100. Atau ibu gurunya ada yang dapat 20. Tergantung penilaiannya kita dari Allah SWT. Makanya yang lulus itu yang bisa menjaga puasa semua anggota badan. Makanya Imam Ghazali mendefinisi puasa itu menjadi 3. Ada puasa menjaga makan minum, ada puasa menjaga anggota badan, ada yang puasa menjaga hati. Paling tinggi posisi puasa adalah puasa menjaga hati. Alhamdulillah yang menyinggung sekali masalah nuzulul Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman kita hidup. Jadi isi Al-Quran itu ada 8 yang kutip dari tafsir Jalalain. Isi Al-Quran ada namanya ilmu akidah. Itu di dalam Quran 30 juz. Yang kedua ada namanya syariat. Dalam Quran ada namanya ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Di dalam Al-Quran ada namanya ilmu macam. Ilmu kebal, ilmu pelet, ilmu jodoh, lengkap. Apapun maunya ada dalam Quran. Apa kata ulama, Al-Quran 5 nawa'anhu. Quran itu tergantung apa yang diniatkan.
Misalnya contoh, kalau kita ingin sehat baca Quran, kalau ingin kaya Quran, semua lengkap dalam Quran. Terus yang pertama di Al-Quran itu ada namanya ilmu akidah, ilmu tauhid, kedua ilmu syariat, ketiga ilmu akhlak tasawuf, keempat di sana banyak ilmu, yang kelima ada namanya kisah, ada kisah orang baik, ada kisah orang buruk, ada kisah orang saleh, ada kisah orang tidak saleh. Itu sebagai kenapa? Itibar. Jadi bahasa agak nyeleneh. Jadi kenapa Allah membuka aib-aib Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Kan'an dan sebagainya, CS-CS-nya. Itu menandakan boleh kita membuka aib orang kalau itu sebagai pelajaran. Menurut saya, kenapa Allah mencontohkan Fir'aun? Ada tanda teror di luar kelangian Fir'aun. Ini kejelekan Abu Jahal, ini jadiknya Abu Jahal, Abu Lahab. Seolah-olahnya Allah membolehkan sifat ghibah. Boleh, ada namanya ghibah yang baik, ada ghibah yang buruk. Sila, kalau saya menyebut ibu kepala cantik solehah, kalau dia sedang bahagia, itu namanya ghibah yang baik. Tapi kalau menyebut yang jelek-jelek dari beliau, itu namanya ghibah yang jelek. Jadi ghibah itu ada dua, ada ghibah yang baik, ada ghibah tidak baik. Kalau bahasa kita sasak, ngumpet yang baik dan ngumpet yang tidak baik, boleh semua. Nah itu yang keenam, ada dalam Al-Quran itu namanya ilmu. Yang ketujuh ada namanya alam dunia, ada namanya alam gaib, ada alam akhirat. Itulah isi Al-Quran. Nah, yang tidak terlalu panjang sampai jam 6 ya? 10 yang ngarang. Yang menyinggung sedikit masalah Al-Quran. Ada seorang pemuda yang disuruh oleh Nabi menghafal Quran 30 juz. Sahabat ini disuruh